Baik Sobat Koper, langsung saya buat file baru untuk program node MCU-nya. Ya, ini saya minimize saja. Sekarang kita fokus di program node MCU. Baik ya. Nah, langkah pertama Sobat Koper, pastikan Sobat Koper sudah menginstal library software serial dulu. Seperti saya sampaikan tadi, di sini saya menggunakan pin D6 dan D7 sebagai RX dan TX-nya. Apabila kita ingin menggunakan pin lain untuk dijadikan RSTX, maka kita butuh library software serial. Oke, nah caranya bagaimana? Sobat Koper bisa menemukan itu di Sketch, Include Library, kemudian Manage Library. Nanti tinggal dicari library software serialnya. Ya, di sini sudah saya install. Langsung saja saya gunakan Include Software serial.h. Baik, selanjutnya Sobat Koper. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa node MCU itu sangat sensitif dengan delay ya. Jadi ketika ada program nanti dengan delay yang cukup lama, maka bisa-bisa node MCU-nya itu akan reset sendiri gitu ya. Jadi errornya itu biasanya WDT reset atau ada juga yang menyebut sebagai watchdog dan lain-lain gitu ya. Nah, kondisi seperti ini itu bisa kita minimalisir, kita bisa atasi dengan penggunaan milis ya. Jadi Sobat Koper bisa nanti browsing, bisa mengecek perbedaan delay dengan milis gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan milis untuk kondisi tersebut ya. Baik. Baik, namun sebelumnya Sobat Koper, di sini saya buat dulu sebuah variabel. Kita buat sebuah variabel untuk software serialnya ya. Software serial untuk mendefinisikan RX dan TX-nya. Baik, caranya adalah software serial spasi, misalkan di sini saya kasih nama variabelnya itu adalah data serial ya. Data serial dalam kurung. Nah, di node MCU kita tadi itu kita menggunakan pin D6 dan D7. D6 itu adalah RX-nya, kemudian D7 itu adalah TX-nya. Oke. Nah, D6 itu nilainya 12, kemudian D7 itu nilainya 13. Oke. Ya, jadi ini data serial ini itu nanti fungsinya sama persis dengan serial ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Nah, berikutnya Sobat Koper, seperti saya sampaikan tadi, kita gunakan milis ya. Milis sebagai pengganti delay. Pengganti delay. Karena delay ini ketika terlalu lama nanti bisa mengakibatkan node MCU-nya akan reset sendiri ya, secara otomatis. Nah, caranya pertama kita sediakan variabel dulu. Cara variabelnya itu gini, unsigned long misalkan previous milis sama dengan 0 gitu ya. Nah, variabel ini biasanya digunakan untuk mendeteksi waktu terakhir pengecekan ya, waktu terakhir pengecekan. Nah, berikutnya saya butuh variabel lagi constant long interval. Nah, kalau variabel ini itu pengecekannya dilakukan setiap berapa lama? Nah, misalkan kalau di sini saya kasih jeda waktu 3000 intervalnya, maka nanti setiap 3 detik. Jadi dibedakan antara delay dengan milis ya. Perbedaan mendasarnya itu adalah ketika kita menggunakan delay, maka apabila delaynya dijalankan, program yang lain akan otomatis terhenti gitu ya. Namun kalau kita menggunakan milis, program yang lain tetap akan bisa berjalan. Oke, itu perbedaan mendasarnya kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya Sobat Koper. Nah, kita masuk ke void setup sekarang. Nah, target kita di awal ini adalah kita coba buat program yang nantinya node MCU-nya akan minta data ke Arduino Uno, kemudian node MCU-nya akan membaca data kiriman tersebut. Oke? Nah, prinsip kerjanya Sobat Koper, nanti node MCU akan minta data setiap 3 detik tadi. Ya, setiap interval 3000 ini.
Oke, jadi setiap 3 detik minta data. Setiap 3 detik minta data. Oke. Nah, kemudian data itu akan dibaca otomatis oleh node MCU-nya. Oke. Caranya Covoit setup. Pertama, kita coba aktifkan dulu serialnya ya. Nanti serial ini akan, karena data hasil kirimannya akan kita tampilkan di serial monitor. Serial begin 9600. Nah, kemudian di waktu yang bersamaan kita aktifkan data serialnya. Awas ya. Nanti saya jelaskan kenapa ada serial, kenapa ada data serial. Baik. Berikutnya Sobat Koper, kita masuk ke void loop ya. Kita masuk ke void loop. Nah, nanti prinsip kerjanya adalah data kiriman yang berasal dari Arduino Uno pada saat dikirim ke node MCU itu masuknya ke variabel data serial ini. Ya, masuknya ke data serial D6 dan D7 tadi itu. Oke. Nah, namun setelah diterima di data serial, kita akan tampilkan dia di serial monitor, maka kita aktifkan juga serial begin. Oke, kurang lebih prinsipnya seperti itu. Nah, berikutnya fokus ke void loop. Baik, di void loop ini pertama kita setting dulu nilai milisnya ya. Jadi konfigurasi milisnya. Oke. Nah, caranya unsigned long misalkan current milis sama dengan baca waktu milis saat ini ya. Jadi ini baca waktu milis saat ini. Mungkin ada yang bertanya dari tadi, milis itu apa sih? Millisecond. Oke. Millisecond itu singkatan dari millisecond. Nah, pengujiannya begini Sobat Koper. Nanti Sobat Koper mungkin kita akan nanti membahas khusus tentang milis ini ya, karena penjelasannya lumayan menarik ya tentang milis ini sendiri. Nah, kemudian kita uji jika tadi kita punya variabel di atas current milis ya, yang ini ya. Nah, ketika variabel current milis itu diperkurangkan dengan previous milis. Previous milis ini yang di atas ya, yang di sini. Oke, nilai awalnya nanti adalah 0. Itu ternyata nilainya lebih besar dari interval. Oke. Ya, interval tadi di data kita, variabel kita tadi adalah 3000. Jadi nanti sebenarnya waktu saat ini dikurang waktu sebelumnya, intinya tuh begitu Sobat Koper ya. Waktu saat ini dikurangi waktu sebelumnya itu lebih dari interval. Lebih dari 3000 berarti waktunya untuk merefresh gitu ya, waktunya untuk membaca kembali. Nah, intinya tuh begitu. Jadi ketika belum mencapai 3000 sesuai interval, maka program akan dilewati gitu ya, atau diabaikan saja. Ya, current milis saat ini, kemudian waktu sebelumnya previous milis. Nanti previous milis ini akan kita update. Cara ngupdate-nya gimana? Nah, update previous milis. Nah, kenapa harus diupdate? Artinya setelah melakukan refresh, dia harus tahu waktu terakhir dia membaca data nanti atau merefresh itu terakhirnya kapan. Makanya kita update previous milisnya. Nah, previous milis sama dengan isinya current milis. Ya, isinya variabel ini. Oke, hati-hati Sobat Koper. Baik, berikutnya Sobat Koper. Nah, di sini nanti ada dua proses yang akan terjadi ya di node MCU di tahap ini. Yaitu pertama dia akan minta data. Yang kedua dia akan membaca data hasil permintaan dari Arduino Uno gitu ya. Jadi minta data, kemudian Arduino ngirim data, dia kemudian melakukan proses baca data. Nah, pada tutorial ini di program untuk node MCU-nya ini kita prioritaskan untuk pembacaan data ya, pembacaan data dari node Arduino Uno ya. Pembacaan data dari Arduino Uno atau hasil kiriman ya, hasil kiriman data. Oke,
Dia baca dulu, setelah itu baru dia minta. Baca lagi, minta lagi, baca lagi, minta lagi, gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dibalik, minta dulu kemudian baru baca juga boleh, gitu ya. Tapi ada alasan tertentu, itu nanti hubungannya sama ketinggian I/O-nya. Supaya refresh-nya itu bisa lebih sinkron, gitu ya. Baik, Sobat Koper. Nah, cara membaca datanya, berarti tahapannya adalah baca data serial, ya. Baca data serialnya, pertama saya sediakan variabel data yang akan menampung hasil pembacaan data serialnya. Oke, berikutnya while. Nah, awas seperti saya sampaikan tadi, kiriman dari Arduino Uno itu masuknya ke data serial, ya, bukan ke serial, tapi data serial. Dot available lebih dari 0. Awas. Nah, maka kita ambil datanya. Caranya sama kayak tadi, plus sama dengan char. Char itu artinya merubah menjadi karakter. Data serial dot read. Oke, itu cara mengambilnya. Berikutnya kita buang spasi datanya. Jadi caranya sama, Sobat Koper. Buang spasi datanya. Oke, data dot trim. Oke, variabel data ini yang dari sini. Baik, kalau sudah, berikutnya kita uji datanya. Jika datanya tidak kosong, artinya ketika nanti Arduino Uno itu ngirim data kosong, gitu ya, maka apa yang dilakukan? Diabaikan. Tapi ketika tidak kosong, nah ini ya pengujiannya, jika tidak kosong, maka yang dilakukan adalah, ingat tadi format data itu adalah seperti ini ya. Misalnya 10 pagar 29,45 pagar 89,50. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lakukan dulu parsing datanya. Parsing data atau kita pecah datanya ya. Supaya nanti bisa didapatkan LDR, kemudian humidity, kemudian temperatur. Baik, bagaimana cara memparsingnya? Pertama, Sobat Koper, kita butuh sebuah variabel. Variabel ini nanti yang akan menampung data-data sensornya ya. Nah, data sensor ini karena terbagi 3, dari 3 sensor yang berbeda, Sobat Koper, maka yang dilakukan adalah ini setelah nanti kita parsing bentuknya array ya. Ini bentuknya array. Array ya. Ini proses setelah parsing nanti. Maka kita butuh variabel array ya. Nah, coba Sobat Koper bisa ke atas, letakkan saja misalkan di atasnya void setup variabel array untuk data parsing ya. Nah, misalkan tipenya string. Saya kasih nama misalkan array data kurung siku. Nah, di sini saya masukkan sejumlah 3. Array-nya sebanyak 3. Kenapa 3? Karena nilai sensornya 3 ya. Jadi nanti di sini menyesuaikan jumlah sensor. Oke. Nah, kalau sudah kita kembali ke bawah. Nah, kita sediakan variabel pertama index ya. Variabel index. Saya awali nilainya 0. Variabel index ini nanti dia datanya indeksnya ke berapa atau data ke berapa. Kalau data ke 0 berarti LDR. Kalau data ke 1 berarti temperatur. Kalau data ke 2 berarti humidity, gitu ya. Prinsip array. Nah, kemudian cara parsingnya, ini kunci, ini jadi kunci juga nih. Kita gunakan perulangan Sobat Koper karena kita akan mengecek karakternya 1 per 1. Oke, caranya bagaimana? For integer i mulai 0, i lebih kecil sama dengan data.length, jadi panjang datanya berapa, gitu ya. Kemudian i++, variabel i-nya bertambah 1. Nah, ini fungsinya apa Sobat Koper? Yaitu kita akan melakukan pembacaan dari karakter ke 0. Karakter ke 0 itu berarti karakter pertama. Oke.
Nah, setiap pengecekan karakter ini kita akan uji nanti Sobat Koper, apakah datanya itu berupa tanda pagar. Nah, kalau tanda pagar berarti dianggap itu satu data. Oke, ketemu pagar lagi berarti sudah dua data dan seterusnya. Oke, itu konsep triknya tuh begitu. Nah, berikutnya kita baca. Pemisahnya itu adalah karakter pagar ya. Nah, saya kasih nama delimiters. Delimiter atau pemisah. Nah, karakternya itu adalah karakter pagar. Awas ya, karena saya menggunakan variabel char karakter gitu ya, maka di sini jangan pakai petik 2. Gunakan petik 1. Oke. Nah, kemudian kita uji jika data yang ke i, berarti mulai 0 ya i-nya, sampai kapan? Ya, sampai sepanjang ukuran variabel data kita. Data kita ini kalau kita hitung panjangnya ini sekitar 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 14 berarti ya. Sekitar 14. Jadi sepanjang apapun datanya ya itulah data length-nya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita bandingkan. Jika tidak sama dengan delimiter, artinya tidak sama dengan pagar, maka apa yang dilakukan? Maka kita tampung dia ke dalam variabel array data sesuai indeksnya. Ya, indeksnya tadi mulai 0. Berarti ini data pertama nih. Ya, data pertama. Kemudian kita isinya begini. Plus sama dengan data yang ke i. Artinya kita gabungkan isinya variabel array index. Indeksnya mulai 0 nanti. Dengan data yang dibaca saat ini. Jadi tergantung variabel i-nya. Kalau i-nya 0 berarti data ke 0. Itu digabungkan jadi 1. Tapi nanti kalau ketemu pagar maka jangan digabungkan. Gitu ya. Kita jangan gabungkan jadi 1. Nah, kalau ketemu tanda pagar maka masuk ke else. Nah, yang dilakukan adalah indeksnya bertambah 1. Ya. Ini variabel indeks bertambah 1. Oke, baik Sobat Koper. Sampai di tahap ini kita sudah memecah datanya. Ya. Jadi dimulai dari indeks ke 0 data pertama gitu ya. Jadi ketika misalkan datanya dibaca pertama, apakah tanda pagar? Bukan. Masukkan ke array data yang ke 0 masih. 1 masuk. Kemudian dicek lagi karakter kedua. Oh, ternyata bukan pagar. Gabung jadi 1. Berarti masih array ke 0. Ketika data ketiga dibaca, oh pagar. Ketika pagar maka dia tidak diisi di sini. Ya, berarti isinya ini cuma 1 dan 0. Oke, tapi yang dijalankan adalah indeksnya ditambah 1. Artinya nanti ketika dia looping, maka datanya bukan lagi data ke 0, tapi data ke 1. Data ke 0 itu data pertama, data ke 1 itu data kedua, kemudian array atau indeks yang kedua berarti untuk data ketiga. Ya, prinsip kerjanya seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, kita pastikan bahwa data yang dikirim lengkap. Ya, lengkap ini maksudnya LDR, temperatur, dan humidity ya. Nah, cara memastikan datanya lengkap bagaimana? Nah, kita tinggal uji jika indeksnya sama dengan 2. Nah, awas ya. Apa maksud indeks sama dengan 2? Ingat, tadi urutannya itu adalah, ini penting Sobat Koper, indeksnya dimulai dari 0, 1, 2. Oke? Nah, apa maksudnya? Kalau 0, ini nanti untuk LDR-nya. 0 itu artinya data pertama. Kemudian 1 untuk data kedua, berarti ini untuk temperatur. Kemudian 2 itu untuk humidity. Jadi nanti ketika indeksnya itu bertambahnya cuma sampai 1, berarti datanya nggak lengkap. Intinya begitu. Oke. Nah, kalau datanya lengkap, maka apa yang dilakukan? Nah, yang kita lakukan adalah, coba kita tampilkan nilainya sensor itu
nilai sensor ke serial monitor, gitu ya. Jadi kalau lengkap saja, kalau tidak lengkap tidak usah ditampilkan. Oke. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan sobat koper. Serial.println. Pertama untuk LDR dulu. LDR itu adalah data yang ke 0. Nah, caranya variabel array-nya, array data, ya, karena tadi kan dimasukkan ke dalam variabel array ya. Oke, array data yang ke 0. Oke. Maka ini adalah nilai LDR. Lagi, serial.println array data yang ke 1. Ini berarti temperatur. Kemudian serial.println array data yang ke 2. Ini berarti untuk humidity. Nah, itu kalau datanya lengkap baru kita tampilkan. Oke, baik sobat koper. Berikutnya setelah pengujian jangan lupa variabel array-nya wajib kita kosongkan lagi ya. Array data yang ke 0 kita harus kosongkan. Array data yang ke 1 kita kosongkan. Kemudian terakhir array data yang ke 2 kita kosongkan. Nah, kenapa harus dikosongkan? Hati-hati, kalau tidak dikosongkan maka datanya akan nambah terus. Karena di sini plus sama dengan ya. Makanya wajib kita kosongkan. Baik sobat koper, inilah proses pembacaan datanya ya. Nah, langkah berikutnya kita buat bagaimana meminta datanya. Nah, kalau tadi ini proses membaca data, berikutnya adalah node MCU-nya harus minta data dulu, baru data itu diberikan oleh Arduino Uno. Oke. Nah, caranya perhatikan sobat koper, kita lakukan setelah pengujian if-nya ya, setelah pengujian if ini. Oke, ini kalau kita urut sobat koper, itu penutupnya ini. Oke, ini setelah ini kita enter. Ini minta data ke Arduino Uno. Nah, cara minta datanya simpel sekali, perintahnya cuma satu baris sobat koper. Node MCU tinggal ngirim kata ya ke Arduino Uno. Oke, karena tadi pengujian Arduino Uno kita ketika menerima data ya, kata ya gitu ya, atau string ya, maka dia akan ngirim data ke node MCU. Nah, bagaimana caranya? Gampang sekali. Tinggal kita ketik data serial.println. Kita kirim ya. Nah, ini otomatis akan minta data ke Arduino Uno. Baik, sobat koper, sampai di sini dulu ya. Kita belum melakukan pengiriman data ke Tinger IO ya. Kita hanya minta data ke Uno, kemudian setelah Uno memberikan datanya, maka node MCU akan membaca data tersebut, kita tampilkan di serial monitor. Baik sobat koper, langsung kita tes programnya ya. Ini kita simpan dulu, file save. Nah, coba misalkan ini saya kasih nama serial node MCU. Oke, kita compile dulu programnya. Compile, kita cek apakah ada kesalahan pengetikan atau error. Oke, tidak ada ya, aman. Nah, berikutnya kita cek boardnya, kita ganti ke node MCU kita ya. Saya menggunakan node MCU 1.0. Oh ya, informasi sedikit bahwa node MCU saya jenisnya Amica ya. Kemudian portnya saya gunakan portnya node MCU. Baik, sobat koper, langsung kita upload programnya. Baik sobat koper, sudah berhasil kita upload. Coba kita sekarang buka serial monitor miliknya node MCU ya. Tadi COM-nya COM 10 yang sedang aktif ini. Kita lihat data yang dikirim dari node MCU setelah data yang dikirim dari Arduino Uno setelah node MCU-nya meminta data. Oke.
Langsung tools serial monitor. Kita lihat Sobat Koper. Nah, inilah data yang diterima dari Arduino Uno ya. Jadi 59 29,20 84,00. Nah, inilah nilai LDR, kemudian nilai suhu, temperatur, kemudian nilai humidity. Oke, coba kita tutup LDR-nya, apakah akan berubah? Coba kita tes. Nah, itu nilainya turun, Sobat Koper. Nah, nilainya cuman 2 karena gelap sekali ya. Ini coba saya angkat sedikit. Maka nilainya akan bertambah ya, 21 sekarang. Baik, supaya lebih informatif Sobat Koper, coba kita tambahkan keterangan ya. Oke, saya tambahkan keterangan di sini. Misalkan ini untuk nilai LDR-nya. Oke, caranya begini. Ini untuk nilai temperatur. Ya, kita plus seperti itu. Kemudian ini untuk humidity-nya. Ya. Ya. Kemudian saya rapikan supaya lebih enak dilihat. Kemudian saya kasih spasi di bawahnya ya untuk pemisah data sebelumnya dengan data yang baru. Saya ketik seperti ini saja, serial println. Nah, dah selesai. Coba kita upload lagi. Baik Sobat Koper, sudah berhasil diupload. Coba kita tampilkan lagi serial monitornya. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini datanya lebih menarik dilihat ya. Ini semua nilai-nilai ini itu yang dikirim dari Arduino Uno ya. Kapan dia mengirim data? Setelah node MCU-nya minta. Nah, bagaimana cara mintanya? Kirim kata ya, baru node Arduino Uno-nya akan mengirim data ke node MCU. Nah, inilah data-datanya Sobat Koper. Nah, sampai di tahap ini, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah tinggal mengirim nilai ini ke Tinger I/O-nya. Oke? Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus.